Inilah yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau boleh dikatakan bahwa penjara yang kami tempati itu rumah tahanan atau penjara di mana kami ditempati adalah merupakan tempat di bawah ruang tanah. Ya, jadi tanah itu jalannya di atas dan di bawah itu adalah penjara. Selagi persoalan kami ini hanya karena diciptakan, hanya karena dibuat oleh manusia, maka kekuatan itulah kami sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya dari awal masuk penjara sampai saya keluar dari dalam penjara, banyak sekali orang-orang bercakap-cakap tentang bagaimana supaya kebebasannya cepat selesai, bagaimana supaya hukumannya ringan, maka kita akan menerima pertolongannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Insya Allah indah pada waktunya terjadi dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, pastikanlah bahwa pada hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Februari tahun 2022 Masehi, mudah-mudahan kita semua ada dalam naungan ridho kasih sayang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan taslim tak henti-hentinya kita senantiasa haturkan kehadiran junjungan semesta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar jamaah saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada? Mudah-mudahan hari ini adalah merupakan hari yang penuh berkah, hari yang penuh nikmat bagi saudara-saudaraku semua. Di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan, di dalam kita menapaki seluruh aspek realitas kehidupan kita. Dan tak lupa pula kita berharap senantiasa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak hampir seminggu kami meninggalkan rutan Bareskrim, kami telah meninggalkan jeruji besi, kami telah meninggalkan saudara-saudara kami yang masih berada di penjara. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kemudian mengedepankan sisi pengakuan kooperatif di hadapan para petugas, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain sebagainya. Kami di dalam menghadapi segala persoalan, bentuk persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, kami tidak pernah bergantung kepada makhluk manapun. Saya sebagai seorang yang diberi kekuatan dan diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai laki-laki yang sejati, tentu apapun persoalan hukum yang kami hadapi, kami tetap hadapi sebagai laki-laki. Kecuali yang kami hadapi itu adalah persoalan-persoalan yang menyangkut dengan etika, menyangkut dengan kewibawaan, menyangkut dengan harkat dan martabat, menyangkut dengan moralitas, merusak generasi, merusak citra diri kehidupan keluarga kami, maka tentunya kami akan meminta pertolongan orang lain untuk membela kami. Selagi persoalan kami ini hanya karena diciptakan, hanya karena dibuat oleh manusia, maka kekuatan itulah kami sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya dari kekuatan manusia makhluk manapun kecuali hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita semua sadar, kita semua tahu bahwa di sisi kehidupan
kita sebagai seorang manusia, dalam pandangan kehidupan kita, dalam kehidupan mengejawantahkan berbagai macam nikmat dan keberkahan, rezeki yang dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya tidak akan bisa memungkiri nikmat karunia yang baik yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat iman. Nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keuntungan yang sangat besar. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Nah, yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, memberikan kepada kita, membekali ke dalam jiwa kita konsep keimanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pergaulan duniawi. Dulu kita masih muda, dulu kita masih dalam keadaan usia yang rentah belia, maka kita sering bergaul dengan hal-hal yang berbau maksiat. Bahkan kita dulunya bukan hidup sebagai seorang muslim, tapi kita hidup sebagai seorang kafirun. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar aturan-aturan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum fil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Dari 5 kategori yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekali lagi, dari 5 kategori, dari 5 prasyarat, dari 5 prosedural yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah konsep keimanan. Menitip beratkan garis keimanan kita bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut sebagai orang yang beruntung. Dan yang kedua, setelah kita beruntung, maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita panggilan untuk beribadah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Nah, ini adalah perintah yang kedua. Perintah yang paling utama, afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu. Ini adalah perintah syariat. Tetapi dalam konsepsi keimanan, di dalam mempertajam panggilan keilahian, panggilan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa kita, maka dititipkan kepada kita iman ketauhidan yang sempurna di dalam dada kita. Kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu, merupakan perintah yang paling utama. Dari semua perintah yang Allah berikan kepada kita, perintah yang paling utama, afdalul a'malu as-sholatu khamsu. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Jadi tidak mungkin orang melakukan semua perintah di dalam pelaksanaan syariat Islam, lalu dia mengabaikan perintah ibadah. Masya Allah, ada orang yang melaksanakan sholat sunnah, ada orang yang melaksanakan sholat tahajud, minal laila fatahajat bihi, di separuh malam dia melaksanakan sholat tahajud, tapi sebenarnya dia lalai di dalam melaksanakan sholat wajib. Di dalam penjara saya perhatikan banyak yang begitu. Ada beberapa orang, mereka lalai dalam melaksanakan sholat fardu, dan kemudian mereka bergegas di tengah-tengah malam, mereka melaksanakan sholat sunnah, mereka melaksanakan sholat tahajud, minal laila fatahajat bihi, pada separuh malam sujudlah kamu, sholatlah kamu. Nah, padahal yang paling utama itu adalah perintah sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Jadi ketenangan jiwa seorang muslim itu, ketenangan jiwa seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan pelaksanaan perintah sholat 5 waktu. Alhamdulillah, saya dari awal masuk penjara sampai saya keluar dari dalam penjara, banyak sekali orang-orang bercakap-cakap tentang bagaimana supaya kebebasannya cepat selesai, bagaimana supaya hukumannya ringan, bagaimana segala macam ini dan itu yang mereka percakapkan. Saya hanya mendasarkan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbi, kiranya Engkau dapat menolong saya, dijamin sepenuhnya, di samping istri yang memberikan bekal kepada kami, keluarga, juga ada beberapa orang-orang yang betul-betul
membantu kami di dalam pelaksanaan kebutuhan keperluan hidup kami selama kami berada di dalam penjara. Inilah yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau boleh dikatakan bahwa penjara yang kami tempati itu rumah tahanan atau penjara di mana kami ditempati adalah merupakan tempat di bawah ruang tanah. Ya, jadi tanah itu jalannya di atas dan di bawah itu adalah penjara. Kami dengan enjoy, dengan relax melaksanakan semua perintah-perintah tuntunan syariat ibadah. Kami laksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Kami melaksanakan segala macam perintah-perintah yang ada dalam hukum-hukum syariat Islam. Dan semua kami lakukan itu dengan penuh keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci utama keberhasilan seseorang menghadapi berbagai macam persoalan ketika dia dirundung dengan penderitaan, maka ketergantungan hidupnya hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketergantungan kepada makhluk manapun daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada daya dan upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan lain yang bisa kita sandarkan atas semua persoalan yang harus kita hadapi, kecuali kita hanya bergantung, berserah diri dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menerima pertolongannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Insya Allah indah pada waktunya terjadi dengan sendirinya. Tapi ketika kita mengharapkan, bergantung kepada makhluk, maka yang akan kita hadapi adalah kekecewaan, adalah tangisan, bahkan yang tidak menutup kemungkinan kita akan frustasi dengan menghadapi berbagai macam persoalan. Bersandarlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, dan hiduplah senantiasa hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, hanya ini pesan dan kesan yang bisa kami berikan. Bergantung dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala sesuatu indah pada waktunya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi